Kemudian perpanjangan lagi. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Ghazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi secara bersama dengan seorang pengacara senilai 650 juta rupiah. Menurut jaksa, gratifikasi itu diterima Ghazalba dari Jawahirul Fuad terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Tak hanya dari Jawahirul Fuad, Ghazalba pun didakwa menerima gratifikasi dari Jafar Abdul Ghaffar, terpidana kasus pungli pelabuhan di Samarinda sebesar 37 miliar rupiah. Bahwa terdakwa bersama-sama Ahmad Riyad menerima uang dari Jawahirul Fuad seluruhnya sejumlah 650 juta rupiah, di mana terdakwa menerima bagian sejumlah 18.000 dolar Singapura atau setara dengan 200 juta rupiah, sedangkan sisanya sejumlah 450 juta rupiah merupakan bagian yang diterima oleh Ahmad Riyad. Selain dari Jawahirul Fuad dan Jafar Abdul Ghaffar, yaitu sebesar 650 juta rupiah dan 37 miliar rupiah, Ghazalba juga didakwa menerima gratifikasi lain, yaitu uang senilai 1,1 juta dolar Singapura, 181.100 dolar Singapura, dan 9, miliar rupiah. Sementara modus untuk menyamarkan uang hasil gratifikasi itu digunakan untuk pembelian mobil, logam mulia, menukar mata uang asing menjadi mata uang rupiah. Bahkan dari uang tersebut juga digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan, di antaranya di Jagakarsa, Bekasi, Bogor, hingga pelunasan kredit rumah di Jakarta Timur. Di persidangan pun terkuak saat menukarkan uang yang diduga hasil gratifikasi, Ghazalba Saleh menggunakan KTP dengan profesi sebagai dosen. Jaksa KPK menyebut langkah tersebut dilakukan Ghazalba untuk menyamarkan saat penukaran uang. Terdakwa telah menukarkan mata uang asing berupa dolar Singapura yang keseluruhannya berjumlah 583.000 dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat yang keseluruhannya sebesar 10.000 dolar Amerika Serikat menjadi mata uang rupiah yang keseluruhannya sebesar 6.334.332.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut: 1 sampai 6 dengan total Singapura dolar 583.000, USD 10.000, dan rupiah 6.334.332.000. Bahwa untuk menyamarkan penukaran uang tersebut, terdakwa menggunakan identitas berupa KTP nomor 32732011468006 atas nama Ghazalba Saleh dengan profesi yang tertulis pada identitas tersebut adalah dosen. Pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Ganarsi bilang, para pengadil seperti Hakim Agung harus dijatuhkan hukuman seberat-beratnya lantaran sang terdakwa merupakan hakim. Selain itu, para hakim juga harus membuktikan aliran dana dugaan gratifikasi maupun TPPU ke dan dari Ghazalba Saleh. Nanti disampaikan saja bahwa ada aliran-aliran yang janggal lah, yang janggal dari seorang hakim agung yang jumlahnya besar ya. Nanti setelah jaksa membuktikan, hakim memerintahkan kepada terdakwa ini yang memang mantan hakim agung untuk membuktikan apakah aliran yang dialirkan itu tidak terkait dengan kejahatan. Itu yang kita nanti akan kawal para hakim, termasuk nanti kalau misalnya melakukan upaya hukum sampai dengan kasasi misalnya, ya hakim-hakim itu jangan malah membela gitu ya. Tapi justru harus memberikan, menurut saya sih, memberikan pidana yang seberat-beratnya, karena yang melakukan justru hakim agung gitu ya. Sebagai hakim agung, Ghazalba Saleh seharusnya beri teladan bagi penegakan hukum. Namun miris, kasus yang menyeret Ghazalba Saleh kembali mencoreng peradilan di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk kali kesekiannya, dunia peradilan kembali tercoreng atas kasus yang menimpa para pengadil. Hakim Agung nonaktif Ghazalba Saleh ini kemudian didakwa tidak hanya terkait dengan korupsi, tapi juga terkait dengan pencucian uang. Kita akan bicara dengan Yenti Ganarsi, ini adalah pakar hukum pencucian uang. Selamat malam, Bu Yenti. Selamat malam. Bu Yenti, bagaimana melihat Hakim Agung yang seharusnya jadi pengadil justru jadi katakanlah sebagai penjahat begitu? Ya miris sekali ya, ironis, miris, dan tragis gitu ya. Karena bagaimana
ini kan jangankan hakim agung, hakim saja yang kemudian menerima suap atau gratifikasi atau menerima apapun lah ya yang kemudian berkaitan dengan tugasnya, misalnya untuk memidana atau membebaskan, tetapi justru dia melakukan itu, berarti kan korupsi, itu ya sangat sedih ya. Jadi artinya apa ya? Artinya memang dunia hukum, dunia praktek berhukum di Indonesia betul-betul dalam keadaan sangat suram ya kali ini. Apalagi Hakim Ghazal Saleh ini bukan baru pertama ya terlibat dengan kasus-kasus. Jadi kalau nggak salah itu kan pernah juga yang bersangkutan ini kan ditahan, tapi ternyata kan juga bebas waktu itu dan begitu bebas langsung jadi ditangkap dan kemudian jadi memang tersangka dan kemudian ditahan. Nah jadi hal ini untuk Ghazal Saleh ini kalau nggak salah juga ya. Saya pernah baca ya, jadi gini, sekarang harus dilihat Pak Ghazal Saleh ini menangani kasus apa saja, dan kemudian dilihat, itu penting sekali. Karena kalau nggak salah pernah ada onslah gitu ya, di antaranya di situ ada Pak Ghazal, tapi saya pikir itu bukan onslah. Saya pikir itu adalah tetap pemidanaan, itu juga pernah terjadi. Nanti kita lakukan aja bedah kasus dan kemudian ini Ketua Mahkamah Agung nih yang harusnya kemudian bergegas melihat kasus apa saja yang dilakukan oleh Hakim Agung Ghazal Saleh. Di mana sangkutan itu kan hakim agung itu kan dia bukan karir ya, non karir. Artinya apa? KY juga harus melihat ini kan bagaimana nih pemilihannya dan DPR juga. Bu Yanti, kenapa kemudian kalau kita bicara soal kasus hakim, tidak cuma bicara soal Hakim Agung Ghazal Saleh, tapi juga sejumlah hakim, kasus yang kemudian dianggap paling rentan terkena suap. Kenapa begitu, Bu? Ya pada akhirnya kan begitu, karena mereka yang benar-benar menentukan sebetulnya gini, kalau mereka baik, mereka itu dapat predikat yang mulia, penyidik, jaksa tidak. Tapi ketika mereka tidak baik, ya mereka benar-benar sudah sangat menghinakan lembaga itu, menghinakan diri mereka sendiri dan memupuskan semua harapan dan kepercayaan masyarakat bahwa hakim itu masih bisa dipercaya, hukum masih bisa dipercaya. Kalau begini terus orang tidak akan lagi menempuh jalur hukum, mereka akan melakukan penghakiman sendiri karena sudah tidak percaya pada para hakim. Bu Yanti, biasanya kan dalam TPPU itu kita mengenal pembuktian harta terbalik ya, Bu. Ini bagaimana nanti dalam kasus Ghazal ini? Iya, saya sampaikan bahwa kan penerimaan gratifikasinya awalnya kan hanya 650 juta, tapi kemudian kan ada juga yang dari Abdul Ghaffar 37M gitu ya. Awalnya kan 650, tapi aliran dananya itu kan ada yang 1,2 M, kemudian ada juga yang melunasi pembayaran rumah 3,4 M dan lain sebagainya. Jadi itu kan awalnya kan tidak cocok kalau dengan 650 juta. Kalau memang itu saja, ya buktikan bahwa uang itu uang yang untuk membayar itu dari hasil yang tidak jahat gitu oleh hakim ini sendiri. Jadi di sini saya kira penting sekali untuk hakim itu di dalam pasal 77 Undang-Undang TPPU itu hakim meminta terdakwanya untuk membuktikan bahwa transaksi yang diduga merupakan transaksi TPPU adalah bukan berasal dari hasil kejahatan. Itu mereka harus begitu. Jadi dalam hal ini kan ini aturan untuk hakim menetapkan dan kemudian yang diminta untuk membuktikan adalah hakim itu sendiri. Jadi sekalian aja kita praktek. Jadi pasal 77, 78 Undang-Undang TPPU berkaitan dengan pembuktian terbalik itu dalam prakteknya seperti apa sih jadinya, begitu ya. Okay. Itu penting. Meskipun nanti misalnya dari 37M itu ya, itu juga kalau sudah ditangani sekaligus, itu kan akan dilihat tuh mengalirnya kemana saja, siapa yang menerima, dan jangan lupa kepada KPK, kalau ada mengalir kemana atas nama siapa, orang yang menerima itu harusnya juga TPPU pasif. Jadi jangan hanya kalau ini nanti terbukti ya bahwa Pak Ghazal menerima gratifikasi atau bentuk korupsi yang lain, suap dan sebagainya, dan kemudian dia mengalirkan, dia kena korupsi dan TPPU, kemudian orang-orang yang menerima itu juga kena TPPU pasif, termasuk yang tadi disebutkan bahwa dalam rangka menukarkan ke money changer, itu pasti money changernya juga harus diperiksa.
Apakah money changernya ini melaporkan tidak penukaran uang yang lebih dari 500 juta ke atas kepada PPATK, meskipun pakai nama yang bersangkutan, tetapi profesinya kan dosen gitu ya. Aduh, pakai dosen. Kalau dosen sebetulnya tambah mencurigakan, dosen kok uangnya banyak, ya kan? Ya kan itu jadi. Nah di situ kan, karena TPP itu kan berbicara suspicious transaction, berbicara transaksi yang mencurigakan. Artinya apa? Jumlah yang ditransaksikan, yang ditukarkan itu tidak sesuai dengan profil orangnya. Sebenarnya lebih mudah lagi, dosennya dosen apa, di mana, kenapa banyak sekali yang ditukarkan. Paling tidak ini harus dilaporkan kepada PPATK. Dan karena money changer itu tidak di bawah OJK tetapi Bank Indonesia juga harus berbicara ini. Kenapa bisa kebobolan seperti ini? Bu Yenti, untuk mengantisipasi, kalau kita bicara nggak cuma soal hukumannya, tapi antisipasinya, bisakah dibuat audit berkala soal harta kekayaan para penegak hukum di Indonesia supaya kemudian bisa paling tidak teramati? Adakah hal-hal yang ganjil diantaranya? Iya, sebetulnya kan LHKPN sudah menjadi kewajiban mereka. Ya, LHKPN itu sudah kewajiban mereka. Tapi kan permasalahannya kembali lagi kepada... Tidak ada sanksi ya, Bu? Tidak, selain tidak ada sanksi, kita juga tidak tahu cara klarifikasinya bagaimana, gitu kan? Apakah yang dilaporkan itu semuanya sudah pasti, gitu ya? Itu kan juga kita tidak tahu, ya kan? Terus kemudian kalau tidak sesuai itu bagaimana? Kita hanya tahu kalau tidak sesuai ketika yang bersangkutan wajib LHKPN itu menjadi tersangka atau menjadi terdakwa. Nah ini permasalahan yang bertahun-tahun menurut saya sih dibiarkan ngambang, tidak terjawab bagaimana penjelasan yang harus diberikan. Karena masalah LHKPN untuk di clearance itu saya sendiri terlibat waktu itu, pemikiran-pemikiran itu di KPK sejak baru 2 tahun KPK ada. Itu sudah ada, tapi ya memang setiap pemerintahan ganti ini dibiarkan saja. Ini yang kita sangat prihatin ya, karena ternyata yang terlibat korupsi itu adalah memang penegak hukum, penyelenggara negara, dan pejabat publik terutama. Tentu saja dengan pihak swasta gitu ya, biasanya suka begitu. Bu Yenti, terakhir soal efek jerah. Efek jerah. Ya, efek jerah ini kali ini betul-betul kita sudah tahu ya, walaupun ini ancamannya kalau pasal 12B adalah gratifikasi, adalah minimum 4 tahun, maksimum 20 tahun, tetapi meskipun itu nanti diterapkan secara maksimum, itu kan kita tahu sendiri ya, kerentanannya banyak dipotong-potong dan sebagainya, dan kemudian juga kita tidak tahu nanti ini pidananya berapa, tapi nanti dengan TPPU-nya 20 tahun juga, dan itu kan bisa terserap ya, dan kemudian yang paling penting dengan TPPU-nya itu adalah dirampas semua, bahkan ditelusuri semua kemana, sehingga untuk mengoptimalkan penelusuran hasil gratifikasi ini kemana, jadi apa, siapa yang menguasai, itu siapapun yang menguasai itu harus disita dari mereka dan mereka yang menerima, dan kita bisa menilai bahwa yang menerima itu harusnya patut menduga atau curiga karena menerima sebesar itu dan dia tahu Ghazalba Hakim Agung itu gajinya berapa, itu mereka harusnya kena juga TPPU pasif, sehingga kalau yang pasif itu telusuri semua dikenakan juga, ada penjeraan juga pada mereka-mereka yang terima. Selain itu kan semua uang-uang itu kan dirampas. Ingat ya, kenapa banyak nanti akan kemungkinan ada lagi kejahatan, yaitu ketika mereka menjalani pidana, di sana ada sel mewah dan lain sebagainya. Dibayar pakai apa? Jangan-jangan ya pakai hasil korupsi yang memang belum disita, karena penyitaannya tidak optimal. Oleh karenanya, sekali lagi kita minta kepada DPR, yang dimana Presiden sudah menyalahkan RUU Asset Recovery, itu harus segera supaya hasil kejahatan jadi apapun itu bisa dikelola sejak awal, sejak ini, dan nanti dirampas dengan Undang-Undang Asset Recovery juga. Dan kalau misalnya untuk kasus korupsi lain ya, misalnya orangnya lari atau orangnya meninggal dan itu sudah dalam perjalanan proses, itu bisa langsung disita dan bisa dikembalikan ke masyarakat. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih.